Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Info Covid, akan kita dengar bersama apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan, berkuasalah melalui Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara singkat boleh dikatakan manusia telah berdosa. Akibat dosa yang dilakukan, maka Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dan kepada setiap manusia dianjurkan untuk melakukan apa yang diamanatkan oleh Tuhan, membuat sebuah bahtera. Nah, dalam hal ini boleh dikatakan perikop kita ingin mengajak kepada kita bahwa keselamatan itu boleh terjadi hanya oleh karena iman. Tanpa iman, boleh dikatakan Nuh dan keluarga tidak akan mungkin selamat. Nah, ini persiapan yang pertama yang harus ada dalam rangka penyelamatan umat manusia dengan peristiwa air bah. Nah, setelah ada iman, Nuh sebagai orang beriman melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan, maka seluruh upaya dilakukan untuk itu. Nuh kemudian membuat sebuah bahtera. Bahtera kalau boleh dikatakan dengan ukuran yang spektakuler juga. Panjangnya dikatakan sekitar 300 hasta dan lebarnya sekitar 50 hasta dan tingginya sekitar 30 hasta. Nah, orang menamakan satu hasta 45 cm. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa panjang bahtera itu dalam bentuk meter sekitar 135 meter dan lebarnya sekitar 22,5 meter, sedangkan tingginya sekitar 13,5 meter. Nah, dari ukuran ini boleh dikatakan bahwa bahtera itu cukup besar dan mungkin ini terbesar dalam sejarah dunia bahtera yang pernah ada. Mengapa dibuat bahtera yang cukup besar? Karena di dalamnya itu akan menampung berbagai hal. Yang pertama ada 4 keluarga. 4 keluarga itu siapa? Nuh dan istrinya, kemudian anak-anaknya dan istri daripada anak-anak atau menantunya. Selebihnya dari berbagai jenis binatang. Nah, ketika ini dilakukan oleh Nuh, saya hanya berpikir betapa luar biasa bahwa Nuh dan keluarganya mempersiapkan makanan, bekal makan untuk mereka selama 40 hari. Bagaimana makanan itu tidak basi? Dipersiapkan supaya ada bahan makanan untuk mereka. Tidak hanya itu, bahan makanan untuk ternak atau binatang-binatang sebagai penghuni daripada bahtera itu.
Nah, bagaimana juga untuk menciptakan agar suasana binatang-binatang ini tidak saling menghantam satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hal ini boleh dikatakan berlakulah seperti apa yang pernah diberikan tema oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia, GPIC, Justice, Peace and Integrity Creation. Ya, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Ya, ciptaan itu utuh, saling berdamai satu dengan yang lainnya. Bahkan binatang berdamai dengan keluarga Nuh dan keluarga anak-anaknya. Nah, ini suatu yang luar biasa. Tidak terbayangkan ilmu apa yang dapat dilakukan ketika itu sehingga ini bisa terjadi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian Nuh mengerjakan setelah perahu selesai, apa yang dibutuhkan untuk menjadi penghuni daripada bahtera itu masuk semuanya, lalu air bah pun turun. Berapa lama? Boleh dikatakan selama 40 hari 40 malam. Ini waktu yang cukup panjang. Ya, waktu yang cukup panjang boleh dikatakan. Nah, setelah itu turun, boleh dikatakan yang dapat selamat ketika itu hanya 8 jiwa. Dari 8 jiwa ini kemudian seluruh penghuni daripada bahtera itu. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan melakukan penghukuman, membersihkan segala sesuatunya. Nah, dalam bacaan kita tadi cukup menarik apa dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku. Nah, ini setelah air bah itu surut, dan konon cerita dalam Alkitab surutnya air bah itu diketahui lewat jasa daripada burung merpati. Burung merpati dilepaskan lalu pergi. Ketika burung merpati itu kembali, itu pertanda bahwa air belum surut. Dan setelah burung merpati dilepas tak akan kembali, berarti air sudah surut. Barulah kemudian mereka mencari kehidupan seperti sedia kala. Nah, ini memerlukan semacam pengetahuan juga ya, boleh dikatakan bagaimana membaca situasi alam, tanda-tanda alam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita mau mengatakan setelah itu terjadi maka Tuhan Allah tidak akan melakukan hukuman lagi kepada umat manusia. Dia memberikan perjanjian, ya. Kalau dibaca dalam konteks kita, perikop kita, ini kata perjanjian ini dituliskan ada sebanyak 7 kali ya. Luar biasa, itu pada ayat 9, pada ayat 11, 12, 13, 15, 16 dan 17. Bahwa Tuhan Allah mengadakan perjanjian. Apa isi perjanjian ini? Perjanjian yang tidak mempunyai batas waktu. Dalam perjanjian ini mau dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah menurunkan air bah lagi. Kalau ingat kata perjanjian, biasanya itu terjadi dua arah, dua pihak, bilateral atau multilateral. Ya, lebih dari dua arah. Dan di dalam perjanjian biasanya penekanan itu ada legalitas, ya, ada kesepakatan. Melanggar perjanjian maka akan kena sanksi. Tapi dalam perjanjian yang dilakukan di sini bukan legalitas yang paling utama, tapi yang paling utama dalam hal ini spiritualitas, ya. Bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Nah, untuk ini tanda-tandanya apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan meletakkan busur. Nah, menjadi pertanyaan, kok bisa jadi busur ya? Busur ini ya semacam anak panah. Nah, kalau kita boleh melihat tanda busur seperti gambar yang terlihat di sini. Lalu kita mengartikan busur ini sebagai pelangi. Mungkin tanda ini juga dapat kita lihat dalam gambar berikutnya. Nah, inilah yang menjadi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah. Lalu kita menerjemahkan busur ini sebagai pelangi. Pelangi ini dikatakan mempunyai 7 warna. Itu dia. Nah, oleh sebab itu kita harus pintar juga membaca tanda-tanda ya. Kalau pelangi itu ada, itu mengatakan bahwa hukuman terhadap manusia menyangkut air bah itu tidak akan pernah. Lalu lewat pelangi ini juga kita bisa mengatakan ya, Tuhan akan memberikan kehidupan, kesempatan kepada manusia. Nah, dari sini juga kita bisa belajar bahwa sesungguhnya Tuhan dalam memberikan kesempatan juga memelihara akan kehidupan umat manusia. Dan di situ Tuhan menyiapkan apa yang menjadi bekal bagi kehidupan mereka kelak setelah air bah itu surut.
Nah, di sini kita boleh melihat bahwa perjanjian Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia. Lewat perjanjian ini kita bisa melihat sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang maha memelihara akan kehidupan manusia. Nah, lewat firman ini diajak kepada kita agar kita juga boleh memelihara akan kehidupan. Justice, peace, and integrity creation. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dan yang terutama bagaimana kita bisa memelihara lingkungan kita. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang ini, banyak terjadi banjir bandang, banyak terjadi bencana dan sebagainya. Apakah ini merupakan perbuatan Tuhan juga? Hukuman Tuhan terhadap umat manusia? Saya akan katakan ini tidak. Hukuman terbesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini adalah berupa air bah. Tapi kalaupun sekarang ini terjadi banjir dan sebagainya, itu kenapa? Karena ulah manusia. Ulah manusia ini mengakibatkan hukuman terjadi dalam kehidupan mereka. Apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan? Nah, kalau dikatakan air bah, artinya apa itu? Bahwa hujan turun. Hujan turun. Nah, di sini ya sangat-sangat menarik. Lalu ketika mempersiapkan khotbah ini saya berpikir, kapanlah kira-kira hujan itu turun setelah dunia diciptakan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak kita bicara tentang hujan. Nah, kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-5, ya. Saya akan bacakan kepada kita, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menaruh hujan ke bumi. Nah, ketika penciptaan dilakukan, Tuhan belum menaruh hujan ke bumi. Karena apa? Karena tumbuh-tumbuhannya juga belum. Nah, lalu kita menjadi pertanyaan tadi, kapan hujan pertama kali turun? Kalau dari perikop kita, saya akan katakan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya membacakan kepada kita di sana, dikatakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bayangkan. Ya, anda tanggung-tanggung, sekali hujan turun itu lamanya 40 hari 40 malam. Ya, satu hari aja hujan, Jakarta mulai gawat. Kalau satu hari satu malam. Di daerah kami juga di Martubung seperti itu. Kalau satu hari satu malam mulai air naik. Kalau sampai 3 hari, kalau sampai 40 hari memang pantas lah ya. Itu tingginya akan sangat luar biasa. Nah, kiranya lewat ini kita dapat melihat makna yang terutama untuk keselamatan umat manusia harus ada iman. Bagaimana memelihara kehidupan ini? Bagaimana memelihara iklim ciptaan Tuhan? Segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita kuasai, kita pelihara, kita atur sedemikian rupanya. Kiranya firman Tuhan boleh bermanfaat untuk kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya lewat pengalaman ini, iman dan kepercayaan kami boleh semakin kuat, sehingga lewat iman kami boleh beroleh keselamatan. Dan lebih dari itu, kami boleh menggunakan akal, pikiran, dan segenap yang ada pada kami untuk kebaikan kehidupan ini. Di situasi pandemi ini Engkau kiranya melindungi kami, memeliharakan kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom untuk kita semua. Ya, sampai jumpa pada minggu berikutnya.